Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di part 2 ini mengenai penjelasan tentang prediksi soal SKB penyuluhan kesehatan masyarakat ahli pertama. Yaitu melanjutkan mengenai kisi-kisi dari peraturan Menpan RB 2021, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, mangga dilihat di part 1. Oke, kita lanjut video kali ini, yaitu kisi-kisi selanjutnya penyusunan rancangan strategi penyuluhan. Soal 1, berikut ini yang bukan perumusan rencana kegiatan penyuluhan kesehatan adalah: A. Tingkat kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha. B. Ketersediaan teknologi, inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. C. Tingkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluh kesehatan masyarakat. D. Pelaporan hasil kegiatan penyuluhan kesehatan. E. Alokasi pembiayaan yang tersedia. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Laporan hasil kegiatan penyuluhan kesehatan. Ya, kita lihat ke penjelasan, yaitu untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tingkat kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha. 2. Ketersediaan teknologi atau inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. 3. Tingkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluhan kesehatan masyarakat. 4. Situasi lingkungan, fisik, sosial, dan budaya yang ada. 5. Alokasi pembiayaan yang tersedia. Nah, dari pertanyaan tadi bahwa yang bukan dari perumusan rencana kegiatan penyuluhan, yaitu yang opsi D, pelaporan hasil kegiatan penyuluhan kesehatan. Artinya ini sudah rampung terlaksana kegiatannya, jadi dilaporkan. Jadi ini bukan dari perumusan rencana kegiatan penyuluhan. Yang namanya perumusan rencana berarti sesuatunya itu ada di awal kegiatan, malah sampai masih dalam rangka persiapan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, selanjutnya yaitu tentang kisi-kisi penyusunan dan penyeleksian materi penyuluhan. Nah, di soal pertama ini, langkah pertama yang harus dilakukan penyuluh dalam rancangan pengembangan media adalah: A. Memilih media promosi kesehatan. B. Menentukan strategi positioning. C. Mengembangkan positioning pesan. D. Menetapkan segmentasi sasaran. E. Menentukan tujuan. Apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya yang E. Artinya di sini di pertanyaan, langkah pertama yang harus dilakukan penyuluh, artinya langkah awal yang harus dilakukan yaitu menentukan tujuan. Ini pembahasannya untuk tahap rancangan pengembangan media ini, yaitu langkah pertama menentukan tujuan. 2. Menetapkan segmentasi sasaran. Artinya ini lebih ke sasaran kelompok yang seperti apa yang ketika diberikan informasi melalui media itu tepat sasaran, kemudian informasinya tersampaikan lebih cepat dan tepat. Dan memilih media promosi kesehatan, bisa berupa media cetak, media elektronik, dan media-media yang lain. Dan mengembangkan positioning pesan. Positioning yaitu suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk perusahaan, individu, atau apa saja dalam alam pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya. Ya, ini lebih ke yang lagi booming di pikiran masyarakat itu apa.
pesan yang kira-kira mudah diterima, dicerna dalam alam sadar mereka itu harus seperti apa. Itu untuk mengembangkan positioning pesan. Ini langkah selanjutnya yang kelima, yaitu menentukan strategi positioning. Itu penjelasan dari tahap rancangan pengembangan media. Nah, adapun untuk kisi-kisi selanjutnya yaitu uji coba media penyuluhan. Soalnya yaitu di bawah ini merupakan media penyuluhan yang digunakan melalui media cetak adalah A. Televisi, B. Radio, C. Leaflet, D. Medsos, E. Billboard. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jelas sekali. Karena di pertanyaan yaitu menggunakan media cetak. Jadi yang opsi satu-satunya yang menggunakan media cetak adalah leaflet. Kalau yang opsi A itu media elektronik, radio media elektronik, medsos media elektronik, billboard juga media elektronik. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya yaitu media penyuluhan yang menggunakan radio, televisi, media sosial, internet. Contoh tersebut termasuk ke dalam A. Media cetak, B. Media elektronik, C. Media luar ruangan, D. Pameran, E. Buklet. Jawabannya apa teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Media elektronik. Jelas sekali ya, radio, televisi, media sosial, internet ini menggunakan media elektronik. Kalau yang A. Media cetak, ya seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, melalui leaflet, brosur, poster, dan sebagainya. Kemudian media luar ruangan ini berupa seperti umbul-umbul, kemudian spanduk, kemudian berupa masuk ke billboard juga, itu media luar ruangan. Dan pameran, buklet. Nah, buklet ini termasuk ke media cetak. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya yaitu evaluasi media penyuluhan. Soalnya yaitu kembangkan suatu ide atau pesan pokok yang merefleksikan strategi desain suatu pesan. Bila terlalu banyak ide, hal tersebut akan membingungkan khalayak sasaran dan mereka akan mudah melupakan pesan tersebut. Yaitu pengertian dari A. Clarify the message, B. Create trust, C. Call to action, D. Command attention, E. Chatter of the heart and head. Apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Command attention. Oke, kita lihat lebih jelasnya di pembahasan. Yaitu command attention adalah kembangkan suatu ide atau pesan pokok yang merefleksikan strategi desain suatu pesan. Bila terlalu banyak ide, hal tersebut akan membingungkan khalayak sasaran dan mereka akan mudah melupakan pesan tersebut. Kemudian yang kedua, clarify the message. Pesan haruslah mudah, sederhana dan jelas. Kemudian create trust. Pesan harus dapat dipercaya, tidak bohong, dan terjangkau. Communicate a benefit, itu hasil pesan diharapkan akan memberikan keuntungan, benefit. Kemudian konsisten, pesan harus konsisten, artinya bahwa sampaikan satu pesan utama di media apapun secara berulang, misal di poster, stiker, dan lain-lain. Tapi maknanya akan tetap sama. Dan yang keenam adalah chapter of the heart and head. Pesan dalam suatu media harus bisa menyentuh akal dan rasa. Heart and head. Itu. Kemudian yang call to action, itu pesan dalam suatu media harus dapat mendorong khalayak sasaran untuk bertindak sesuatu. Contohnya yaitu, ayo buang air besar di jamban agar anak tetap sehat. Adalah contoh ungkapan yang memotivasi ke arah suatu tindakan.
Nah, ini untuk evaluasi dari media penyuluhan. Itu berupa pesan-pesan yang disampaikan itu yang disebutkan 7 ini. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi media penyuluhan. Soal selanjutnya, pesan dalam suatu media harus dapat mendorong khalayak sasaran untuk bertindak sesuatu. Yaitu, ayo buang air besar di jamban agar anak tetap sehat. Adalah contoh ungkapan yang memotivasi ke arah suatu tindakan. Merupakan pengertian dari A. Clarify the message, B. Create trust, C. Call to action, D. Command attention, E. Exhort to the heart and head. Pak, jawabannya teman-teman tadi sudah dijelaskan ya. Oke, jawabannya adalah call to attention. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Oke, part 2 sudah kita jelaskan bersama-sama mengenai prediksi soal SKB penyuluhan kesehatan masyarakat ahli pertama. Untuk selanjutnya kita ke part 3 dan nanti akan kita bahas kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pena Daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.